Hai, this is day 21 of belajar ngomong depan kamera bareng Jaim. Kalau kemarin yang kita ngomongin perihal perbaristaan, kalau sekarang gue mau ngomongin yang namanya coffee wave. Did you know that penikmat kopi itu dari zaman ke zaman itu berubah. Jadi kita akan ngomongin perubahan-perubahan hal itu. Kalau kita belajar tentang coffee wave atau tradisi minum kopi atau tren minum kopi, kita akan mengenal namanya ada third coffee wave. Jadi ada 3 coffee wave. Pertama, wave pertama itu terjadi di tahun kisaran 1900 sampai 1960-an. Waktu tahun ini, coffee wave pertama itu cuman kopi sebagai komoditas yang dinikmati oleh orang-orang. Jadi makanya kebanyakan kopi-kopi dulu cuma ada kopi-kopi instan yang mudah diseduh, mudah didapatkan. Biasanya kita bisa beli langsung di supermarket. Jadi kayak seperti kapal api, Nescafe, dan lain-lain. Jadi orang-orang tuh cuman ya udah kopi itu cuman minuman yang buat ngebangunin badan. Kayak gue ngantuk nih, gue beli kopi hitam. Nah itu first coffee wave itu orang-orang menikmatinya hanya sebagai minuman yang kita nikmati kalau kita misalnya lagi ngantuk atau apa. Jadi fokusnya lebih ke mass production, terus kebanyakannya cuman instan kopi, terus nggak ada profile dari kopinya itu. Jadi kopi ya udah kopi yang kita bisa beli di supermarket, kita tambahin air panas, kita aduk, kita minum. Nah, goalnya ini di sini cuman buat kopi mudah dan accessible buat banyak orang. Lalu setelah zaman itu berlangsung, muncullah tren kedua, yaitu tren di mana coffee shop sudah mulai bermunculan. Ini awal-awal kalau biasanya kalian belajar, kalian akan dikasih tahu awal-awal munculnya Starbucks dan lain-lain. Ini kisaran dari tahun 1970 sampai tahun 1990. Di sini kopi sudah mulai sedikit menjadi gaya hidup dengan bermunculannya coffee chain seperti Starbucks. Kalau di Indonesia tuh ada Excelso dan lain-lain. Kopi udah mulai jadi gaya hidup orang-orang. Ini mulainya ada budaya-budaya nongkrong. Coffee di second wave ini kebanyakan itu espresso drink. Jadi kayak mulai espresso based drink kayak cappuccino, latte, macchiato, ice caramel macchiato dan lain-lain. Dari yang awalnya kita cuman menikmatinya dari yang kita beli dari supermarket, kita kasih air sendiri, airnya masuk ke kafe-kafe, mulailah dibikin seperti minuman-minuman caramel macchiato seperti yang di Starbucks. Padahal kalau macchiato kita ngomongin tradisinya lagi itu sebenarnya beda antara macchiato yang diomongin sama Starbucks sama macchiato yang tradisional dari Italia. Ini yang dari second wave. Ciri-cirinya apa? Kopinya sudah mulai beragam, udah mulai ada namanya blend, jadi percampuran antara biji kopi A dan biji kopi B itu sudah mulai dilakukan. Dari sini juga udah mulai kopi itu jadi experience. Makanya kalau dulu itu sudah mulai banyak kafe-kafe yang menawarkan minuman-minuman yang lebih unik. Lalu selanjutnya ada di Third Wave Coffee. Third Wave Coffee ini dari zaman 2000 sampai 2000, bisa jadi sampai sekarang. Cuman ada yang bilang kalau sekarang itu udah masuk ke Fourth Wave atau Wave keempat. Bedanya apa sama yang sebelumnya? Kalau sebelumnya itu Second Wave Coffee itu minuman-minumannya sudah mulai jadi experience. Sekarang lebih mendalam lagi experience-nya. Dari apa? Kadang kita menikmati kopi itu bukan hanya kita tahu kopi apa yang kita nikmati. Kayak misalnya kita minum caramel macchiato dari Starbucks, kita nih udah nikmatin nih enak. Tapi kalau di third wave ini, kita akan lebih dikasih tahu tentang kopinya ini berasal dari mana. Kalau yang sebelumnya, origin itu masih belum terlalu dipentingkan. Kalau sekarang di third wave ini sudah mulai. Jadi kopinya berasal dari mana, prosesnya yang digunakan apa, apakah kopi ini blend atau single origin, apakah kopi ini menggunakan proses yang apa namanya
proses yang bagaimana begitu. Jadi di sini di Third Wave ini Coffee Bean sudah mulai lebih diapresiasi lagi karena kita sudah tahu bagaimana dari awal sampai akhir itu kopi ada di cup kita itu biasanya sudah ada infonya gitu. Contoh-contohnya adalah specialty coffee yang ada di sekarang ini. Ada yang bilang coffee ini sampai third wave aja, tapi ada juga yang bilang kita sudah masuk di fourth wave atau di gelombang keempat, yang mana tren menikmati kopi ini sudah dimasukkan dengan teknologi. Apa yang dimaksud dengan teknologi? Pertama, sekarang itu beans sudah banyak banget proses-proses yang tidak tradisional, kayak proses inoculation lah, proses apalah yang ditambahin ragi, ditambahin ini itu. Terus kedua, fokusnya sekarang udah lebih ke sustainability, jadi nggak sembarangan memproses kopi, jadi kita harus melihat juga sustainability-nya ke depannya seperti apa. Lalu sekarang udah mulai masuk namanya coffee mixology. Kita bisa ngelihat di banyak specialty coffee sekarang tidak cuman orang yang menikmati dengan minuman yang base espresso, bahkan sekarang ada beberapa coffee shop yang tidak menggunakan mesin espresso kayak karena mereka menggunakan cold brew atau dan lain-lain gitu. Jadi sekarang ini menurut gue adalah hal yang kalau lu mau belajar kopi adalah waktu yang paling tepat karena banyak banget sumbernya dan banyak banget yang bisa dipelajari, mulai dari tata cara pengelolaan kopinya, mulai dari gimana sih kopi itu di serve. Jadi sekarang udah bukan soal experience lagi, kita udah mulai masuk ke sainsnya. Mungkin memang membingungkan, tapi itu yang bikin seru. Makanya sekarang banyak banget coffee shop yang memiliki experience yang lebih unik-unik, mulai dari tempatnya, mulai dari baristanya, mulai lebih tahu lagi tentang apa yang mereka kasih. Makanya senang banget kan lo sekarang jadi penikmat kopi. Itu aja yang mau gue share hari ini. Wah, video jadi panjang. Terima kasih buat yang mau mendengarkan. Kalau ada yang mau ditanyain boleh banget. Bye bye.